huruf suci, YHWH itu Tuhan kita, YHWH itu Esa. Aku enaknya pakai kamera depannya biar bisa ku arahin jempol gue nih. Jadi pada saat Yahudi memiliki kitab yang menyatakan bahwa Hashem itu Esa, di dalam tafsir Rasak ini Rabi Saadia Gaon itu tertulisnya dalam bahasa Judeo-Arabik, I'lam al-Israel anallahu rabbuna Allah al-wahid. Jadi secara tidak langsung Yahudi itu menyamakan dua kali tetragrammaton itu muncul YHWH di sini dan dua kali pula alef lamet lamet he di sini muncul. Gitu ya, lebih kurang menandar ya. Buka itu. Silakan ditambahin. Saya versi amat pada ekstremis parstayum di Alfi. Oh, yang tentang tanah Mesir ya? Ya, yang Anochi Adonai Eloheha Asyar Khosyatiha Me'arat Mishrai Bait Abadim. Atau sama aja sih sama ini, nggak apa-apa, ini juga sama kok, intinya sama. Sama. Yang nggak usah dibuka nggak apa-apa, intinya sama di situ. Itu yang bahasa Arabnya, orang nggak oten mana ngerti yang kayak gitu, ya susah sama oten ini nggak bisa. Tapi yang aku bingungkan gini, akunku 4 tumbang semua itu. Kenapa saya diturunin tadi? Kenapa saya diturunin? Aduh, oten ini. Karena Pak biasa karena Anda di atas, karena Anda di atas makanya diturunin. Kalau udah di bawah nggak mungkin diturunin, pasti dinaikin gitu Pak. Ya, kenapa kalian mengimani yang bukan kitab kalian? Kenapa kalian mengimani yang bukan kitab kalian? Ini pertanyaan yang tadi ya. Sebentar ya. Sebentar. Sekarang siapa yang mencuri? Ya, sebentar dulu ya. Jadi pembahasan Ya, yang siapa tadi yang mencuri? sebentar dulu Pak, sebentar ya, sebentar pelan-pelan. Nah, jadi apa yang tadi dipaparkan oleh guru-guru kami, di situ sedang menjelaskan bahwa ketika orang-orang Yahudi mendengar penjelasan Nabi kami tentang siapa Sang Pencipta, maka mereka berani mengatakan Tuhan mereka itu Allah. Itu mereka berani mengatakan seperti itu. Karena ketika dijelaskan di dalam Al-Quran, ketika dijelaskan tentang laisa kamislihi syai'un, bahwa tidak ada yang sama dengan Allah. Allah itu yang maha menghidupkan dan yang maha mematikan, dan seterusnya tentang sifat-sifatnya dan nama-namanya, maka orang Yahudi menerima kebenaran ayat Al-Quran, sehingga mereka mengatakan itulah Tuhan yang disembah oleh kami. Kan begitu. Jadi yang mengkonfirmasi, menyamakan itu dari kalangan bangsa Yahudi di awalnya. Nah, sementara kalau kita bahas tentang ini, maka justru yang repot adalah Kristen sendiri yang mengaku bahwa sumbernya atau akar kekristenan dari Yahudi justru malah yang dibantah oleh bangsa Yahudi. Tidak ada, mereka mau mengakui Tuhannya menjadi manusia, menjadi bayi, lalu dia mati digantung secara terkutuk. Itu nggak ada dari kalangan bangsa Yahudi. Begitulah ya pemahamannya, konsepnya. Oke, mana tadi barusan? Oh, udah turun. Ya naik lagi aja, kan tadi bilang kenapa Anda diturunin, karena Anda di atas. Anda sekarang di bawah, pasti dinaikin gitu Pak. Itu ya aduh tadi start kan dia udah tadi tuh diskusinya. Ini Bang Apache dari tadi nunggu soalnya. Barangkali ada yang ingin diajaknya baku hantam di atas. Pak Apache. Apache. Halo. Halo, Apache? Apache? Ya. Ya, Apache? Ya gimana? Ini saya mau bertanya untuk Juman. Lagi sholat. Oh, sholat. Berapa menit sholatnya? 2 jam. Udah tanya aja, ada Ustadz Alif nih. Tanya aja tadi. Oh, Ada Bang kalau Yonatan Nandar juga. Ini sampaikan di Jumat aja. Pertanyaan saya ini, kalau dia berani bantah berarti kakinya bisa sembuh. Wah, hebat. Tanpa pertanyaan, tanpa ada bantahan, kakinya sudah sembuh. Itulah hebatnya guru kami. Lanjut. Kalau dia berani bantah berarti kakinya sembuh. Tanpa ada pertanyaan, tanpa ada bantahan, udah sembuh. Hebat kan? Ya, lanjut. Sekarang Pertanyaan begini. berikutnya. Allah Muhammad itu bukan roh tapi batu. Coba siapa yang berani bantah? Ih, Batu ada Mbak, Yesus batu. Yesus adalah batu ada. aduh. Ya Allah, Oten gini amat ya bikin statement. Memang benar Aduh, kepercayaan ya Allah. kamu itu tidak ada Allah. Allah kamu itu hanya batu. Siapa yang berani bantah? Allah orang Islam itu adalah batu. Gini Pak. Bukan debat ini. Iya, bukan debat. Jadi gini loh Pak ya. Kami itu Saya bingung bertanya. bingung Siapa yang membantah berani orang bantah? yang Siapa kurang yang berani 0,5.
cara membantahnya itu bingung, Pak. Bingung. Karena apa? Kalau orang udah 0,5 ons, jadi cara membantah dalil apa yang mesti kami keluarkan gitu? Sekarang begini, Dari saya pernyataannya itu. dengar dulu. Ya, silakan. Kalau Allah orang, katanya Allah orang Islam itu roh ya. Nggak ada. Roh Siapa itu bilang? ciptaan Kalau Allah. Allah orang Islam apa? Justru Tuhan itu berbeda dengan makhluknya. Roh itu ciptaan Tuhan. Berarti roh Allah itu berbeda juga dengan roh. Karena roh itu ciptaannya gitu loh, Pak. Di Islam Kalau itu Allah- sangat sederhana untuk memahami. Ya kan? Sangat sederhana untuk memahami. Gatal Anda pengen ngomong, memaksa tapi kami kalau untuk ngomong takut kena pusing. banned, Kang Alip. Apanya? Saya gatal pengen ngomong, Jangan, tapi jangan, kalau jangan, ngomong jangan takut ikut. kena banned. Saya juga Jangan begitu, ikut. Kang. Jangan. Pengen. Oke. Ya. Silakan Pak Pace. Kalau Allah Muhammad itu apa? Siapa? Loh, udah dikatakan Tuhan itu, sang pencipta itu berbeda dengan makhluknya. Tidak sama dengan makhluknya. Kalau ada contoh nih, Pak Apache, siapapun apa yang disebut, seperti apa, itu makhluk. Pasti dia bukan Tuhan gitu loh. Karena Tuhan itu berbeda dengan makhluknya. Makanya Sayyidina Ali berkata radhiyallahu an, "Mahma tasawwarta bibalika fallahu bi khilafi dalik." Apapun yang tergambar di dalam benakmu tentang Tuhan, tentang Sang Pencipta, dia itu bukan seperti itu. Karena Tuhan itu tidak bisa digambarkan oleh logika kita tentang esensi Tuhan. Bukankah di dalam kitab Anda juga dikatakan, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, rupanya tidak pernah kau lihat, suaranya tidak pernah kau dengar. Ketika Anda membahasakan tentang roh, maksudnya sesuatu yang gaib yang tidak bisa dijangkau oleh mata. Tapi kalau Anda paksakan Tuhan Anda itu roh, apa bedanya dengan iblis? Iblis roh atau bukan, Mbak? Iblis Saya ya tanya. setan. Pak Apache, saya tanya, menurut Anda iblis itu roh atau bukan? Ya setan lah. Ya tahu, Pak. Iblis itu sebangsa roh atau bukan? Ya dia sebangsa seperti manusia juga. Bukan roh. Ketika Tuhan mengutus roh jahat, nah roh jahat di situ siapa, Pak? Roh jahat itu biasanya kalau Islam percaya gimana? Aduh, Mak. Kepercayaan orang Islam gimana? Nah, enggak, saya tanya deh sama Anda pelan-pelan daripada pakai dalil lagi. Pak, kekurangannya tolong digenapi. Ini pertanyaan buat Anda jawab gitu. Buat Anda, dalam keyakinan Anda, roh iblis itu roh atau bukan? Atau saya bantu pakai bawa dalil. Di dalam Matius 4, di dalam Lukas 4, nanti di situ ada roh juga yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh roh gitu. Nah, saya tanya, iblis itu roh atau bukan? Itu hanya suara aja. Itu Kok bukan roh. suara? Aduh, gimana mau nyambung bersama Itu Anda, Pak? suara aja, bukan roh itu. Pak, saya pesan aja sama Bapak sebelum turun, kalau lagi konsul ke dokter, kalau dokter belum selesai ngomong, jangan pamit duluan. Jadinya kayak gini, belum selesai minum obatnya, resep yang ditulis juga belum tuntas. Nggak akan nyambung sama orang pun gitu loh ya. Udah Sekarang Bapak begini, istirahat lagi aja. Kamu bilang ala kamu itu ini ya. Kamu kok penyembah batu itu? Nggak ada yang menyembah batu, Pak. Nggak ada. Oh, Di dalam Islam itu batu Buktinya itu ada kok, ciptaan kenapa Tuhan. tidak? Ada bukti itu ada. Tidak ada, Pak. Berarti orang itu sama, kurang Kamu seon ke dengan Arab itu Anda. untuk apa? Ya Allah. Itu bukan batu ya? Apa, Berarti Pak? alam Muhammad itu batu. Ih. Oh, Pak, saya lupa. Saya ini ternyata momot, Pak. Dari tadi kayak lupa saya. Pak, diskusi itu ngajak cerdas, Pak, bukan ngajak bodoh. Ya, bukan ngajak bodoh. Bagaimana menjawab pertanyaan dengan orang kurang dari 1 on gitu? Dijelaskan berkali-kali, memaksakan Tuhannya umat Islam itu batu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mentang-mentang Tuhannya anak manusia, punya nonot, memaksakan Tuhannya umat Islam itu batu, kan lucu. Udah narik Yang bukan napas Tuhan lega aja loh. dilemparin kepada Tuhannya bonyok gitu.
Tarik nafas lega Bunda, akhirnya Ustaz Alif turunkan juga. Saya lupa kalau saya moderator. Ini ada yang naik, silakan mungkin disapa. Pitoy. Saya mau tanya, yang kalian sembah sebenarnya siapa sih? Oh, Anda Kristen? Ya, Anda Kristen? ya Kristen. Oke. Yang kami sembah itu adalah Tuhan yang menciptakan Yesus. Itu Tuhan kami. Allah kalian. Yang rupanya tidak pernah dilihat, suaranya juga tidak pernah didengar. Iya. Tapi kenapa kalian menyembah Muhammad, menuhankan Muhammad? Nggak ada, Pak. Aja, Musyrik, Pak. ternyata. Ini korban edis. Nggak ada yang menuhankan Nabi Muhammad, Pak. Seandainya ada umat Islam di sini menuhankan Nabi junjungan kami, maka musyrik hukumnya. Dia menyekutukan Tuhan dan dia keluar dari keimanan. Enggak gini aja tunjukkan di dalam Al-Qur'an bahwa orang muslim itu menyembah Nabi Muhammad. Tunjukkan datanya di dalam Quran. Tapi secara nyata banyak yang menyembah Nabi Muhammad. Gua isep juga gitu Nggak ada. ya. Gini Pak loh Pak ya. Pak, Anda kan punya kacamata yang error karena Anda menyembah anak orang. Tolong jangan paksakan kami error juga menyembah junjungan kami gitu. Anda kalau menyembah anak manusia Anda aja. Kalau di Kristen itu kan karena memang menyembah anak orang, anak Bunda Maria, kan gitu. Yaitu Kristen. Jangan paksakan kami, memaksakan kami untuk menyembah junjungan kami. Nabi kami tetaplah nabi kami. Dia manusia, dia anak manusia, dia bukan Tuhan. Jangan paksa. Kalian jadi aja yang nyembah anak orang, Pak. Beda-beda versi ya, Pak. Hah? Beda versi. Ustaz Alif, coba Ya. deh Alfi tanya. Kenapa Ustaz Alif nggak menyembah Nabi Muhammad? Ya karena dia bukan Tuhan. Nah, coba Bang Pito, Ya, kenapa Anda menyembah Yesus? karena dia Tuhan. Nah, di sini Pak titik temunya. Kami sebagai umat yang paling mengandalkan logika tidak akan pernah menuhankan Tuhan yang bertulang belakang. Yesus bertulang belakang nggak Pak? Benar. Dia datang ke bumi merupai Yesus wujud manusia. berekor depan nggak? Yesus berekor depan nggak? Berekor depan. Jadi Ya itu nonton Titit punya titit nggak dia? Punya titit nggak? jadi gini Pak. Ya, kalian yang Jadi salah. gini. Ontak kalian itu harus berpikir. Jangan cuma Saya jangan ajak hanya Bapak berpikir. Putar-putar situ. Ini saya ajak Pak Pito berpikir. Apa alasan kuat sehingga Pak Pito layak menyembah Tuhan yang bertulang belakang? Sudah saya jelaskan, dia turun ke bumi menjadi merupai manusia. Sama seperti kita ini menyerupai manusia. Aduh kan saya ngomong sedikit aja udah ada teguran ini. Udah asal menyerupai gitu ya. manusia? Kalian Di tidak mengerti. tab-tab layar teman-teman, bantu tab-tab layar ya, nanti kena report ini Ya. pasti. Jadi gini Saya kan, diam aja selama Kristen belum sadar bahwa dia itu menuhankan anak manusia, selama itu juga dia mencari remis ke keyakinan yang lain, memaksakan agar kami juga menyembah manusia. Nah, disinilah Jadi tugas kami menyadarkan Anda gitu loh. Bahkan di dalam Apa? kitab Anda dituliskan Yesus itu tetap sama Mana? baik dulu, hari ini dan sampai selama-lamanya. Pertanyaan saya, Yesus manusia atau bukan? Sudah saya bilang tadi, kalian ini tidak sampai-sampai ya. Untuk kalian ini. Saya tanya, Yesus itu manusia atau bukan? Yesus menyerupai manusia. Kalian tahu Tritunggal nggak? Nah, itu Anda ngarang. Itu Anda ngarang. Anda ngarang gimana? Yesus itu Semua ada di adalah ayat manusia dari kita dan pada di anak Injil. manusia. Tidak ada ayatnya Yesus menyerupai manusia, itu tidak ada. Justru wajib dipercayai kalau Yesus itu sebagai manusia, bukan menyerupai manusia. Bahkan tadi saya sebutkan ayatnya, Yesus itu tetap sama baik dulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Lah, Yesus manusia, Yesus tetap sama. Kenapa kalian ngarang? Disinilah Anda belum sadar gitu loh. Oh, jadi Ketika jadi Anda belum kalian- sadar, ngajak kami umat Islam untuk tidak sadar, nggak bisa. Oh, maksud kalian Yesus itu manusia. Loh, iya betul. Jangankan maksud kami. Kitab Anda sendiri pun menjelaskan kalau Yesus itu manusia.
Justru kalau tidak percaya Yesus itu manusia, itu ajaran anti Yesus, ajaran anti Kris. Saya kan sudah bilang menyerupai manusia. Nah, itulah ajaran anti Kris. Antikris. Karena tidak ada ayatnya Yesus itu menyerupai manusia, itu nggak ada. Tapi kalau Yesus sebagai manusia, ayatnya banyak. Dan ia telah memberi kuasa kepadaku untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Itu kata Yesus. Pengakuannya. Ya. Yesus sebagai anak karena manusia. kalian tidak paham arti Tritunggal itu apa. Makanya kalian. Nah, ya kami tidak paham. Kenapa dikatakan tidak paham? Karena tidak tertulis di dalam kitabnya. Yang Anda ajarkan itu, yang Anda pahami itu bukan dari yang tertulis di dalam kitab. Kami tidak mempelajari apa yang tidak tertulis. Kami mempelajari narasi orang Kristen berdasarkan dari yang tidak tertulis di kitabnya. Tapi ketika membaca dari kitab yang tertulis, tidak ada ajaran Yesus seperti itu. Yesus mengajarkan dirinya sebagai anak manusia. Anda mengajarkan Yesus itu yang menyerupai manusia. Nah, inilah ajaran antikris yang berlawanan dengan ajaran Yesus. Mulai sadar? Antikris bisa menghidupi orang mati? Saya tanya. Loh, Dajjal. Antikris bisa menghidupi orang mati? Itu yang saya tanya dulu. Jawab. Ada Dajjal nanti bisa menghidupkan. Ada di mana? Di mana? Ada di Quran kalian. Loh, dijelaskan Dajjal itu punya kehebatan, iblis punya kehebatan, tapi tidak bisa menghidupi orang mati. Di mana? Nah, coba di mana? Sekarang Anda maksudnya Yesus itu bisa menghidupkan orang mati? Saya menuduh antikris. Bukan, Bang. Yesus itu manusia, bisa menghidupkan orang mati, nggak ada masalah. Saya tidak menuduh Yesusnya sebagai secara manusia, ajaran Dajjal, pikir pakai logika. Secara manusia di mana bisa menghidupi orang mati? Nah, coba manusia mana yang bisa membelah lautan? Ada nggak? Ada nggak? Coba kasih satu ayat di mana Yesus bisa membelah lautan. Ada nggak? Kalau membelah lautan tidak ada, tapi Nabi Musa kan ada. Berarti Yesus tidak bisa kan? Yang saya tanya, hebatan Nabi Musa. Kalau Yesus tidur, bisanya tidur di atas perahu. Kalau Nabi Musa bisa membelah lautan. Ustaz Alif izin ya. Dibukain Kisah Para Rasul 27 pasal 12. Kisah Para Rasul 20 pasal 7 12. Paulus juga bisa hidupin orang mati tuh. Nah, itu Paulus bisa hidupin orang mati. Itu di ayat kalian. Petrus itu juga bisa menghidupkan yang mati. Tabita yang mati juga bisa dihidupkan. Kayak gitu. Enggak, kenapa kalian percaya Quran enggak? Loh, itu prinsip iman kami. Kami harus percaya Al-Quran. Quran itu menjelaskan segala sesuatu enggak? Menjelaskan. Tapi kenapa kalian lari ke hadis? Karena kami diperintahkan untuk mendengarkan yang menjelaskan Al-Quran. Ini kemana lagi kau larinya? Nah, Anda percaya dengan perkataan Yesus? Menjelaskan segala sesuatu. Kenapa kalian? Anda percaya dengan perkataan Yesus? Buku yang dari ulama-ulama. Coba kita buka ya Kisah Para Rasul ya di KPR. Kisah Para Tuyul dalam Alkitab. Paulus membangkitkan seorang pemuda bernama Etikus yang dari kematian. Tuh, Paulus membangkitkan orang mati tuh. Tuh, Tuhan kan tuh Paulus tuh, sembah itu. Jangan dulu lari kemana-mana. Tadi tuh kau yang lari kemana-mana. Dari tadi tuh kau lompat sana lompat sini. Kau periksa ke dokter. Pasti dokter jawab apa bilang? Bang, kau tuh banyak rencana tapi kekurangan dana. Itu kau. Maklumlah, begitulah. Islam rata-rata begitu. Pemikirannya tidak sampai. Aduh, dongok. Saya baca juga nih. Dengerin Pitoy. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Tuhan akan menampakkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Ini Wahyu 22 nomor 18 dan 19. Tidak boleh menambahkan dan mengurangi apa yang tertulis di kitab ini. Coba, di mana Yesus mengajarkan Tritunggal itu di mana?
Kalian yang menambahkan itu. Lah, di mana Yesus mengajarkan Tritunggal coba? Padahal di sini dikatakan jika seorang menambahkan suatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Tuhan akan menambahkan kepadanya malapetaka. Oke. Nah, coba di mana Yesus mengajarkan Tuhannya itu jadi 3 tapi 1? Coba di mana? Udah lari. Di mana? Loh, Nggak ada ilmu Ustaz Alif, mending dibuang aja Kok ke tempatnya lari? ini. Ini tempatnya di tong sampah, jadi kita buang ke tong sampah. Nggak ada ilmu, percuma. Itu dibacain di kitabnya malah kayak gitu. Kita yang membuat-buat. Ya kenapa Kandayonat Tini? Akunku habis tadi debat sama si Edis, akunku habis ini akun. Alhamdulillahirobbilalamin. Followerku cuma 2.000 nih, tolong dong bantu-bantu ya. Alhamdulillah. Silahkan di report Bang Nandar teman-teman. Izin Kian Santang kalau butuh kursi Bunda turunkan aja ya. Nggak apa-apa, aman, tenang aja. Bentar Bang Justin, izin Bang Justin. Selamat sore Bang. Edo masih hidup Edo, kemana aja Edo? Jangan gitulah. Sehat lo Edo, salam. Panglima ya salam. Apologit siapa ini? Aduh. Kian Santang. Astaga, Pak Kian Santang. Iya, kalau pakai akun Kian Santang kena report terus. Nih, tolong teman-teman di follow dulu Bang Dandar ya. Si Kaisar kemana Bang Edo? Ada. Baru nongol berapa hari dia? Saya dengar kabar si Kaisar udah meninggal katanya. Enggak, sakit ya. Oh sakit. Oh berarti Bang Nandar salah. Assalamualaikum, Bang Nandar udah meninggal. Heri bentar. Waalaikumsalam. Ini Bang Nandar udah 800. Bang Heri Muslim Kristen? Makasih yang sudah follow. Loh kok keluar? Ya oke, silakan Ustadz Alif dilanjut. Gurunda udah monitor belum Gurunda? Ya dilanjut. Saya jangan banyak ngomong, kalau banyak ngomong nanti kena tombak. Dilanjut ya moderator. ya. Ya gimana Bang Edo? Nanti saya paling 15 menit lagi turun. Bang Edo. Lanjut. Saya ngikutin alur yang sudah berjalan aja. Ngikutin alur yang sudah berjalan. Oke, mungkin kalau gitu saya kasih Alfi dulu. Tadi ada yang mau disampaikan biar nanti nyambung. Ya, enggak, cuma mau bilang follow Bang Yonat aja. Lanjut aja Ustaz Alif, silakan. Oke, baik. Ngikuti alur ya. Ya itu tadi. Jadi kan gini, coba dari teman-teman Kristen itu memaksakan kami umat Islam untuk menuhankan batu, untuk menuhankan Nabi yang mulia utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Padahal kami sudah berkali-kali menjelaskannya berdasarkan dalil yang tertulis kan gitu. Saya bilang kenapa demikian? Karena teman-teman Kristen sejauh ini mereka menuhankan anak manusia yang bernama Yesus dari Nazaret. Mereka mencari remis, memaksakan kami untuk menuhankan Nabi kami. Padahal di dalam ajaran Islam itu tidak boleh. Ketika menuhankan utusan Tuhan, maka hukumnya adalah musyrik, keluar dari keislaman. Kan gitu. Nah, maka di sini saya punya pertanyaan buat Bang Edo. Untuk orang-orang Kristen mungkin jawab secara akademis. Kenapa di dalam Kristen itu menuhankan anak manusia yang bernama Yesus? Mungkin saya berawal dari situ dulu, Bang. Ya, jawabannya sederhana ya. Jadi ada keesaan Allah dalam kepenguasaannya atau ketuhanannya. Karena tidak seorang pun mampu melihat atau menjangkau ketuhanan kepenguasaan Allah Bapa. Dan itu dinyatakan, diwahyukan oleh logosnya atau firmannya. Nah makanya di Matius 11 ayat 25 Yesus menyebut Bapa sebagai Tuhan. Tetapi di ayat 27-nya dikatakan segala apa? Dia telah memberikan kuasa. Sebentar saya buka ayatnya ya. Jadi bukan ada dua ketuhanan, tetapi satu ketuhanan yang dinyatakan melalui kepenguasaan atau ketuhanan Sang Mesias. Ya Matius 11 ayat 27,
Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Artinya di pewahyuan, kepengantaraan, melalui kepenguasaan Sang Mesias sebagai Nabi, Imam, dan Raja, kita bisa memahami karya ketuhanan dari Allah Bapa terkait, nah ini penting nih, terkait pemulihan status kekuasaan Adam. Makanya Yesus itu diparalelkan dengan Adam yang pertama. Ya, ini bicara tentang yang terlihat, kemanusiaan Kristus. Tetapi di balik kemanusiaan itu, Kristus itu adalah pewahyuan dari Sang Firman Allah itu. Silakan. Singkat-singkat ya, kita singkat-singkat, takut aja nanti kita diprotes. Nah, Yesus itu kan mengenalkan tentang Tuhan. Sebelumnya para nabi itu sudah mengenalkan tentang siapa itu Tuhan. Mereka sudah paham siapa itu Tuhan. Diajarkan oleh para nabi. Baik di kitab Ulangan 4:35, Ulangan 6 nomor 4, bahwa Tuhan itu Esa, tiada Tuhan kecuali Dia. Dengarlah wahai orang Israel. Tertulis juga, lihatlah sekarang bahwa akulah Dia, tiada Tuhan kecuali akulah yang mematikan dan menghidupkan, aku telah meremukkan tapi akulah yang menyembuhkan, dan seterusnya. Bahwa tertulis juga, sebab itu Engkau besar ya Tuhan, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Di dalam kitab Raja-Raja, di dalam 2 Samuel 7, semua menjelaskan tentang Tuhan. Mereka, para nabi di kalangan Bani Israel sudah mengenal siapa itu Tuhan. Yesus menjelaskan tentang Tuhan, maka dia tidak akan mendobrak kaidahnya dari kalangan bangsa Yahudi. Ketika Yesus ditanya oleh kalangan bangsa Yahudi tentang hukum yang terutama, dia mengikuti pengajaran Nabi Musa. Dia mengikuti pengajaran Nabi Musa. Wahai orang Israel, Elohim itu Tuhan kita, Tuhan yang Esa, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Musa. Artinya ajaran Yesus itu bukan mengajarkan yang baru tentang ketuhanan. Bahkan Yesus sendiri mengutip kitab yang diajarkan oleh Nabi sebelumnya gitu. Yang saya tadi permasalahkan adalah, kenapa tiba-tiba di Kristen itu malah menuhankan anak manusia itu, yang mengajarkan tentang ketuhanan, mengembalikan bangsa Yahudi kepada ajaran yang benar. Kan itu yang menjadi poin pertanyaan saya, Bang. Oke, sudah. Jadi tidak pernah ada di dalam iman Kristen itu menuhankan manusia, itu tidak ada. Mengangkat manusia jadi Tuhan itu tidak ada. Ketuhanan Yesus dalam kemanusiaannya dijadikan oleh Allah Bapa, Kisah Rasul 2 ayat 30. Ya, sekitar 32 sampai 34, 36. Itu maknanya adalah penggenapan janji Allah tentang adanya sang penguasa, yaitu Mesias itu. Kan beberapa waktu lalu saya debat dengan Ustadz Alif, kita ada perbedaan masalah Al-Masih, nggak perlu saya ungkit lagi di sini. Ya kan, di dalam iman Kristen, di dalam Alkitab, Mesias itu adalah pemimpin karena mengemban 3 jabatan, Nabi, Imam, dan Raja. Lalu kenapa melibatkan Allah di sini? Karena salah satu penggenapan yang harus nubuatan yang harus digenapi oleh Sang Mesias ini, dia harus menggantikan kematian Adam di Kejadian 2 ayat 17. Ya. Karena itu adalah hutang manusia kepada Allah, kematian Adam, Kejadian 2 ayat 17. Jadi bukan tujuannya untuk begini, "Hei, akulah Allah, akulah Yesus," tidak begitu. Tidak ada inkarnasi Kristus pun, Allah tetap menyatakan dirinya persis seperti yang Ustadz Alif sampaikan tadi. Betul. Bang Edo. Tujuan dari Kristus itu penegasannya adalah bukan untuk mengatakan, "Hei, aku adalah Allah," bukan seperti itu. Silakan. Yesus datang mengaku dirinya kan sebagai anak manusia. Kan gitu. Ini sederhana sekali dari tadi. Pengakuan Yesus sebagai manusia. Dia mengaku Yesus sebagai manusia. Dia mengikuti ajarannya anti Yesus. Kan gitu. Ajaran anti Kristus. Nah, sementara Kristen sendiri mengimani yang manusia ini adalah Tuhan. Itu yang jadi permasalahannya. Baik saudaraku sekalian yang ada di channel Yesus mengatakan berkali-kali bagi Anda yang ingin melihat keseruan kami di tempatnya dan Yesus itu manusia, Anda bisa menyaksikan di channel sekarang Kristen di sini mengajarkan bagaimana Yesus yang anak manusia itu adalah Tuhan.
lagi melainkan Sebenarnya keseruan Anda kami tidak di Anda tempatnya mengimani sesuatu yang berlawanan Oke, itu dengan saja yang ajaran saya sampaikan. Yesus. Silakan. Banyak ayatnya, pindah saya kira Anda sana juga tempat paham. duduk Banyak sekali ya. ayatnya yang mengajarkan kalau Yesus itu adalah anak Danau manusia gitu loh. Suci Kristol Coba jangan Master kemana-mana. Kristologi lagi live di tempatnya Bang Sam. Makasih. Saya boleh open cam nggak? Supaya teksnya nggak ditafsirkan aneh-aneh. Loh, yang saya salah dari narasi saya apa? Nggak salah, kurang. Oh, ya nggak salah. Sabar. Saya tambahkan. Matius 16 ayat 13, ini kan pengakuan Petrus ya, murid Yesus. Yesus kan bertanya, kata orang, maksudnya bukan kata murid-muridnya. Ini kan bertanya kepada murid-muridnya, "Hai murid-muridku." Kira-kira seperti itu ya. Kata orang nih, siapakah anak manusia itu? Lah murid-muridnya memberikan informasi, oh ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Anak manusia ini kan merujuk kepada Mesias. Orang Yahudi tahu kalau istilah anak manusia. Ada pula yang mengatakan Yeremia dan seterusnya, salah satu daripada nabi. Nah, lalu Yesus bertanya lagi kepada mereka, tetapi apa katamu? Ya, mu ini murid-muridnya. Jadi Yesus minta pendapat murid-muridnya, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, yang ditanyakan tadi anak manusia. Petrus menjawab, engkau adalah Mesias anak Allah. Orang Yahudi sudah tahu kalau Mesias itu punya dua kodrat, anak Allah dan anak manusia. Kata Yesus kepada Simon, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Jadi Yesus Bang, saya akan bacakan data. Anda butuh argumen saya dong, sabar. Intinya, iya kasih argumen. Saya kan belum kasih argumen. Intinya, Mesias itu memiliki dua gelar, anak manusia dan anak Allah. Anak Allah diperanakan dalam kekekalan karena dia firman, logos. Anak manusia pertanyaan saya dalam ruang dan waktu. Anda jelaskan biar tidak kemana-mana. Pertanyaan saya, dalam perspektif Yahudi, anak Tuhan itu apa? Benai Elohim itu apa? Dalam perspektif Yahudi, anak Allah itu firman. Ini orang Yahudi ini nih. Mesias, anak Allah itu Mesias nih. Ini pertama konfirmasi dalam perspektif. Tadi kan Anda bilang dalam perspektif Yahudi. Nah, saya ingin tahu dalam perspektif Yahudi anak Tuhan itu apa? Ini orang Yahudi Petrus. Anak Allah, Mesias itu anak Allah. Oke, pertama. Ini orang Yahudi lagi sebentar. Ini orang Yahudi lagi nih. Yohanes 31, ini Yohanes mengatakan Yesus maksud dari Injil ini dicatat. Ini Yohanes orang Yahudi mengatakan supaya kamu tahu bahwa Yesuslah Mesias anak Allah. Jadi orang Yahudi sudah tahu Mesias itu anak Allah. Iya. Nah, pemahaman orang Yahudi yang disebut anak Theos itu apa? Benai Elohim itu apa dalam perspektif Yahudi? Apakah Benai Elohim itu adalah Elohim? Oke, saya jawab. Yohanes 1 ayat 1. Perspektif Yahudi. Ini orang Yahudi ini. Yohanes orang Yahudi, Pak. Loh, apa di situ menjelaskan anak Theos? Gimana sih? Sabar nih. Firman itu, logos itu adalah anak Allah, adalah Allah. Kenapa Anda tidak membawa ke Mazmur 82 nomor 6? Ya sabar, ini kan kita melihat PN dari PB. Ya saya bantu biar cepat. Ya nggak apa-apa, ini loncat dulu ke PB. Lebih jelas ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa dialah yang menyatakannya. Ini bicara tentang firman. Logosnya. Ya kan saya bilang, yang saya sedang bahas itu tentang anak Theos, Bang. Jadi ini anak tunggal Allah adalah kalamnya, logosnya. Iya, tadi kan Anda membawa perspektif Yahudi. Saya tanya, penjelasan kitabnya Yahudi yang disebut sebagai anak Theos itu apa? Ya nggak masalah, nanti kitabnya Yahudi sebagai data pendukung. Ini kitabnya orang Yahudi, orang Kristen ini. Yohanes muridnya Yesus langsung. Nah, contoh kan ada Adam juga disebut anak Theos. Efraim juga disebut anak Theos. Ya, ini Pak sudah dijelaskan. Yakub juga disebut anak Theos. Enggak, sekarang saya tanya, dalam perspektif Yahudi, Anda sanggup menjelaskan nggak? Kalau enggak, saya bukain kitabnya. Ya ini penjelasan Yahudi, ini muridnya Yesus. Yesus orang Yahudi, Pak. Itulah kitab perjanjian baru. Orang Yahudi, Yesus orang Yahudi, Yohanes orang Yahudi. Iya, berarti versi terbaru. Coba
di dalam kitab Masih Mazmur, terbaru. saya tanya, Itu dibuka. Mazmur ini kitabnya Yahudi atau bukan? Nih, oke nih Mazmur ya. Nih, lihat nih. Lihat Mazmur 110 ayat 1. Ini nubuatan tentang Tuan atau Tuhan atau Adonai. Firman Tuhan kepada Sang Mesias, ya, kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ya, terus kemudian di ayat 4-nya, Mesias itu juga disebut apa? Imam untuk selama-lamanya. Nah, ini orang Yahudi juga nih, jemaat Ibrani nih. Sabar ya. Di jemaat Ibrani 6 ayat 20, Yesus itu selain disebut rasul, Yesus juga disebut imam besar agung. Ini orang Yahudi, Pak. Jemaat Ibrani, Pak. Loh, saya dari tadi minta penjelasan. Apa yang disebut anak Theos dalam perspektif Yahudi? Cuman itu aja kok. Karena contoh ya, ketika saya buka misal gini, di dalam Mazmur 82 nomor 6. Anda menolak Yohanes masalahnya. Loh sebentar, yang tertulis jelasnya bahwa di situ kan aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Theos dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Ada penjelasan sebagai Theos dan anak Theos di situ, atau disebut Elohim dan anak Elohim. Pemahaman sebagai Elohim, gelar diberikan kepada manusia, dan anak Elohim itu bukan berarti dia itu Elohim sejati. Ya menurut Anda itu kitab Anda yang menjelaskan. Ya menurut Anda apa coba supaya saya bisa tanggapi, Pak. Oke, nah itu tadi makanya aku minta penjelasan sama Bang Edo. Nah, Ya, sebentar ya. Menurut Pak Alif, Benei Elohim itu apa coba? Oke, baik. Ini saya bukain ya, saya bukain. Nah, ini. Saya bukain. Sebentar ya. Nih, kitab Anda sendiri yang menjelaskan. Ini kan Mazmur 82 nomor 6. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Elohim dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Nah, di sini kitab Anda menjelaskan nih. Mazmur 82 nomor 6. Istilah Theos atau Elohim mungkin mengacu kepada tokoh-tokoh pemimpin dan hakim Israel yang ditugaskan sebagai wakil Tuhan dalam melaksanakan keadilan, melindungi yang lemah, dan menolong membebaskan mereka dari para penindas. Istilah ini sama sekali tidak berarti bahwa manusia berkemungkinan menjadi Elohim, tetapi hanya bahwa mereka dapat menjadi wakil Tuhan dengan kuasa dan wibawa untuk menjatuhkan hukuman dan melaksanakan keadilan. Itu maksudnya. Ya, berarti Anda menyangkal Mesias itu anak Allah. Loh, ya itu tadi, anak Elohim itu maksudnya arahnya sebagai orang yang diutus oleh Tuhan untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Bahkan di sini dijelaskan nih, di dalam Mazmur sendiri, ya ketika dia mengutip ini juga ada yang mendapat gelar Elohim. Siapa? Nabi Musa. Di mana? Keluaran 7 nomor 1. Nabi Musa sendiri malah disebut sebagai Elohim. Nah, sebagai anak Theos, ya Yesus, kan Yesus juga disebut sebagai hamba. Ketika bunyi ayatnya, inilah anakku yang kupilih, yang kukasihi, itu padanannya sebagai hambaku. Matius, di dalam kitab Matius 3, ya kan, ketika dia dibaptis, di situ juga padanannya dengan mati penggenapannya dari nubuatan Matius 12 nomor 18, yaitu nubuatan Nabi Yesaya. Maksudnya adalah sebagai hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan untuk menegakkan hukum Tuhan. Banyak dalilnya, sebagai anak Tuhan itu banyak dalilnya kalau kita bawakan. Maksudnya di sini adalah contoh yang tadi Anda bawa di Yohanes 20 nomor 31, Yesus itu dipercayainya sebagai anak Theos, bukan sebagai Theos gitu loh. Kalau anak Theos banyak, kitab Anda sendiri mengatakan bahwa Adam sendiri pun disebut sebagai anak Theos. Anak gitu, manusia bukan Pak, manusia. Kan kalian bisa menjawab, ya kan? Anak Allah bukan. Bukan, oke. Berarti Anda tidak percaya bahwa Mesias itu adalah anak Allah. Intinya kan itu kan? Manusia biasa begitu kan? Kan Anda bilang, gimana sih?
anak Pak. Allah. Kan gini Pak, harapan Anda kan mencoba membangun teologi berdasarkan penafsiran Anda, nggak masalah. Biasa itu dalam ruang debat dialektika biasa. Bukan penafsiran saya, kitab Anda yang menjelaskan. Loh iya, ini Kok jadi anak penafsiran ini saya? kitab saya juga Pak. Ini kitab lucu. Jadi begini ya, Anda menolak penjelasan Enggak, dari kitab maksud Anda ketika Yesus dikatakan anak Allah, anak Theos, berarti Jadi Yesus begini, itu Theos jadi gitu. begini, kalau kami menggunakan PL sering gimana? disangka mencuri. Kami menggunakan PB, Injil tidak boleh. Maunya apa? Lah kan tadi perspektif Yahudi katanya. Ya Yesus sudah. membahas dengan orang-orang Yahudi. Gini. Perspektif gini. Nah sekarang iya. Nah sekarang sabar gantian Pak. Kan Anda sudah lama ya. Kenapa bernafsu sekali Pak Alif? Kan begini ya. Oh iya dong, karena ini kebenaran yang diperjuangkan. Tadi kenapa? Ketika Yesus disebut anak Theos, sabar. Kalau kebenarannya seperti itu, Al-Masih kenapa artinya pengusap bukan anak Allah? Ini kan lebih lucu ya lagi. daripada orang yang diurut diminyakin sama perempuan. Anda Gimana sih? mengatakan gini ya, Anda mengatakan kebenaran itu ada di kitab Yahudi, tetapi itu Ya, mendingan- Loh, gimana? Kebenaran bagi Anda itu ada di Quran. Al-Masih itu yang mengusap sudah dijelaskan kemarin Ya, daripada Kristus saya itu nggak bahas yang itu. lagi diurut oleh wanita. Saya- Ya mendingan saya tolak kayak gitu. Saya nggak- Gimana saya sih? nggak ba- Kembali saya ke nggak- poin. saya nggak bahas Jangan masalah mengaburkan pengusaha. pembahasan. Jangan mengaburkan pembahasan. Bukan sabar. Ya. Anda tadi mengatakan Anda menemukan kebenaran di kitab itu, bukan di Quran. Bagaimana mungkin? Saya tidak ngarang, saya mengikuti narasi yang tertulis. Yang benar Nah, Quran sekarang atau ketika disebut Theos atau anak Theos, itu merujuk kepada utusan Theos. Anda setuju atau tidak? yang benar Quran atau Mazmur, tegas. Loh, kok jadi ke Quran? Loh, kamu mengatakan benar tadi Mazmur. Mazmur dengan narasimu, jangan ke Quran. Loh, Nah, yang benar narasimu mana, Pak? sesuai Yang nggak benar- dengan Mazmur gitu loh. Yang benar Mazmur Kitab atau Quran? Mazmur menjelaskan ada manusia yang digelari sebagai Theos dan juga digelari sebagai anak Theos. Anda Tapi setuju di nggak situ dengan itu? dijelaskan bukan berarti mereka itu adalah Theos, hanya sebagai wakil Theos di muka bumi Oke, untuk Al-Masih- menegakkan hukum Theos gitu loh. Al-Masih di Quran itu benih Elohim juga bukan? Aduh gimana itu? Enggak, konsep benai Elohim di Islam itu digugurkan, tidak ada. Yang ada hamba Tuhan. Berarti kitabnya Loh, iya. Yahudi, kitabnya Kristen salah, yang benar Quran, betul gitu. Ya karena Kristen ketika menggunakan kalimat anak Tuhan itu dituhankan. Makanya Ya, oke. Islam membantah itu. Nah, Islam membantah. Coba Tapi ketika Islam disebut anak mengadopsi- Tuhan. Oke, Sebentar, saya tanya dulu sama Anda. Saya tanya dulu. Islam Saya tanya dulu. Islam mengadopsi Saya tanya anak dulu. Tuhan tidak bagi Ketika Yesus disebut Nah, ini anak nggak bisa Tuhan. diskusi ini. Nah, Kalau begini nggak sebentar, bisa saya debat. tanya dulu. Pak, Saya kalau tanya dulu. debat, Ketika Yesus ini disebut kesempatan. anak Tuhan, dia itu adalah hamba Tuhan. Anda percaya atau tidak? Gini. Oke, saya percaya Mesias itu hamba Ketika Tuhan. Yesus disebut anak Tuhan, dia Ya. itu adalah hamba Tuhan. Anda percaya atau tidak? Iya, hamba Tuhan, nggak ada yang menolak. Nah, Oke, sekarang nggak ada yang salah. Quran Makanya setuju. di situ Islam tidak ada yang setuju. salah. Berarti dia itu Islam- bukan Tuhan kan apakah gitu. Islam setuju Mesias anak Tuhan, hamba Tuhan, Enggak, hamba Allah. hamba Allah, dan tidak disebut anak Allah, Iya. betul? Enggak, karena ada yang salah konsep. Baik, berarti sebentar. Berarti menurut Anda Yahudi itu salah, kami salah, gitu kan? Dipertegas saja. Loh, Yahudi itu tadi penjelasannya ketika disebut anak Tuhan, dia itu maksudnya hamba Tuhan. Tapi Kristen salah, kan? ketika disebut anak Tuhan, dia itu Yahudi- Tuhan. Yahudi Itu yang bermasalah. menggunakan istilah Makanya Islam Yahudi. mengembalikan ke konsep awal bahwa Loh, Kristen dia itu menerima. sebagai hamba Tuhan. Kristen menerima, Tidak ada Pak. istilah konsep anak Tuhan gitu loh. Kristen menerima istilah hamba Tuhan. Anda menerima nggak istilah anak Tuhan? Enggak. Enggak, berarti Yahudi salah. Yahudi anak Tuhan itu hamba Tuhan. Iya, Bukan saya Tuhan. tahu. Yahudi menggunakan sekarang istilah saya anak tanya, Tuhan, benar sekarang atau saya salah? tanya, buat Kristen anak Tuhan itu Tuhan atau bukan?
Sabar dulu, katakanlah Kristen salah. Ya, enggak. Makanya kau mau benturkan dengan Yahudi lah sendiri. Kau sendiri aja sudah benturan dengan Yahudi. Gimana sih? Sekarang saya tanya sama Anda orang Kristen, yang disebut anak Tuhan, yang hamba Tuhan itu Tuhan atau bukan? Kalau debat itu memberikan kesempatan lawan untuk coba Anda jawab. Anak Tuhan itu yang hamba Tuhan, Tuhan atau bukan? Loh, iya sabar, kapan saya jawabnya? Ya, jawab. Ini masalahnya tidak ada ketegasan. Yahudi salah atau benar menggunakan istilah anak Tuhan. Kenapa Anda tidak mau jujur? Woi. Kristen ketika mengimani sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita uji satu-satu. Katakanlah nih, saya udah mengalah ya. Katakanlah Kristen salah. Katakanlah itu dulu. Sekarang saya pengen tahu pendapat Anda ketika Yahudi menggunakan istilah anak Tuhan, salah atau benar? Ya itu versi Yahudi, silahkan. Karena dia keyakinannya hamba. Salah atau benar? Ya itu versi Yahudi. Ya salah atau benar? Hamba Tuhan kan? Enggak, ketika menggunakan istilah anak Tuhan, salah atau benar Yahudi? Nah, dalam keyakinannya mereka itu bahwa dia itu adalah hamba Tuhan, berarti kebenaran untuk mereka, bukan untuk kami. Ya menurut Islam salah atau benar? Loh, kami ngikuti yang tertulis sebagai hamba, tidak ada kata anak. Oke, Alfi tengah ya, Alfi tengah ya. Oke. Tapi yang jelas di kitab Yahudi dan Kristen tidak ada satu pun mengatakan Al-Masih itu pengusap. Lu kok jadi pengusap lagi daripada orang yang diurut sama dua cewek? Masa Kristus itu adalah seorang laki yang lagi diurut sama dua cewek? Itu nggak bisa lah Islam. Nah sekarang, loh emang iya kan? Sabar dulu. Nah, sekarang saya tanya sama Anda. Dalam keyakinan Yahudi tadi anak Tuhan itu hamba Tuhan, bukan Tuhan. Sekarang Kristen mengimani hamba Tuhan, anak Tuhan itu Tuhan atau bukan? Kalau satu arah itu cari menang, bukan cari debat. Saya sudah jawab. Nah, Anda jawab. Dalam keyakinan Kristen, anak Tuhan sebagai hamba Tuhan itu Tuhan atau bukan? Loh, kami menerima itu hamba Tuhan. Yesaya 53 ayat 10. Nah, Tuhan atau bukan? Memang Mesias itu harus menerima. Jawab dulu, yang tertulis sebagai anak Tuhan, maksudnya hamba Tuhan, itu Tuhan atau bukan? Ini Mazmur 110 dijawab. Jawab dulu. Dalam keyakinan Kristen, yang disebut anak Theos, yang hamba Theos adalah Theos. Itu dalam iman Kristen, betul? Oke ya, nih jawabannya nih ya. Sabar. Nggak mau jawab dia. Kenapa saya begini? Tanya, tadi kan saya sudah jawab dengan tegas. Dalam imannya Kristen, anak Tuhan itu Tuhan atau bukan? Nih ya, Mazmur 45, Mazmur 45 ayat 7. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Dalam iman Kristen, yang disebut anak Tuhan itu Tuhan atau bukan? Anak Allah ya Allah, Pak. Nah, itulah Anda berbeda dengan Yahudi. Anda sedang menyalahkan kitabnya Yahudi, tapi kitab Yahudi Anda ambil. Yahudi, Pak. Tetapi tentang dalam keyakinan Yahudi tadi anak Tuhan itu bukan Tuhan. Pak, ini Mazmur 45 ayat 7. Tadi sudah sepakat dalam keyakinan Yahudi anak Tuhan itu adalah hamba Tuhan. Oke? Kenapa? Jadi yang sedang membantah kitabnya Yahudi yang Anda ambil kitabnya itu justru bukan kami umat Islam tapi Kristen sendiri. Santai. Kenapa? Loh, saya santai. Ini kasih kesempatan menjelaskan. Nah, sekarang konsep Anda dengan Yahudi sama atau beda? Gini. Anda terlalu sibuk menyerang, lupa bertahan. Nanti kalau diserang balik. Enggak. Justru saya kenapa menekan pertanyaan ini karena Anda tidak mau menjawab. Anda tidak mau menjawab apa yang saya tanyakan. Anda yang berbeda dengan konsep Yahudi dipertanyakan kepada umat Islam. Kan lucu. Buka room lah, ngobrol di tempatmu aja. Gak siap di debat nih orang. Nah, saya cuma satu pertanyaan. Tadi kan dalam konsepnya Yahudi, Anda kan anak Tuhan itu hamba Tuhan. Dalam imannya Kristen, hamba Tuhan itu, anak Tuhan itu Tuhan atau bukan? Cuman itu pertanyaan saya. Kenapa Anda tidak mau jawab? Jangan kelihatan panik, sabar, santai. Nah, anak Tuhan itu Tuhan atau bukan dalam iman Kristen? Jangan kelihatan panik, santai. Anak Tuhan itu Tuhan atau bukan? Sudah. Anda kan bertanya, kapan saya jawab?
5 detik jawabannya. Weh, Anak 5 Tuhan itu detik. Tuhan atau bukan? Jangan jolim lah ke orang, Ustaz. Enggak. Nggak Saya boleh tahu jolim. Anda itu mau muter ke kiri, Harus ke kanan, ke adil. Golgota, kemana demi Loh. mengaburkan pertanyaan saya Lakum sampai dinukum, menghabiskan waktu. Katanya lakum dinukum. Loh iya dong. Nah, Ya sudah, saya kasih tanya. kesempatan orang. Tadi Lakum Anda dinukumnya bertanya di mana? kepada saya sudah jawab berdasarkan Al-Qur'an, tidak mau Ini mengikuti agama narasi kitab kami, lain. saya kasih kesempatan jawab. Nah, coba. Anak Tuhan, Tuhan atau bukan dalam Sabar, Kristen? kasih waktu saya dong, 1 menit ke. Kenapa kamu kok begini modelnya, Ustadz? Iya dong. Kan Karena tinggal Anda jawab berdua. Pak Justin. Susah banget Iya, dari kapan tadi. saya punya waktu diserang terus? Nah, ini Nanti coba saya dari balik. tadi jawab udah selesai. Karena perlu jawaban tidak lebih dari 5 Sabar, kok detik. jadi Anda Loh, iya. bertanya, ngatur orang menjawab. Itu maksudnya Iya, apa? karena saya diajak muter-muter. Loh, ini agama saya loh, Pak. Kitab saya, Pak. Saya punya pertanyaan. Tadi Anda Nah, iya, bertanya ke sabar. saya, memaksa Ini dengan agama- jawaban, saya jawab katanya dengan lakum tegas. dinukum. Katanya Iya, lakum saya tadi dinukum. jawab dengan tegas. Saya tanya sama Anda, Kamu menjawab dalam apa? iman Orang saya Kristen, juga belum bertanya anak Tuhan tentang itu Islam. Tuhan atau bukan? Saya belum tanya tentang Islam. Kok kamu Anak bilang Tuhan udah itu, jawab? loh, tadi Anda sudah tanya berkali-kali. Kapan Nah. berkali-kali saya tanya? Loh, Anda Aduh. menekankan, memaksakan bagaimana konsep hamba Allah dengan anak Allah. Astaga, Islam tidak mengenal Pak. istilah anak Allah. Nah, sekarang saya tanya sama Debut. Anda, anak Debut, Tuhan debut. itu Tuhan atau bukan? Santai saja, santai lah, jangan panik. Nggak ada yang panik. Kasih kesempatan saya jawab. Anda lagi panik, jangan sembunyi di kalimat Kapan saya. ini saya sudah sampaikan data, kapan saya jelaskan nih? Kamu ngomong terus. Loh, tutup datanya, tutup. Lu apa hakmu nyuruh saya nutup data? Anda mau mengaburkan pertanyaan saya. Lu ngapain pertanyaanmu saya jawab dengan kitab? Loh, pertanyaan saya perlu jawaban iya atau bukan, Lu bukan baca begitu, ngalor Pak. ngidul. Pak, nggak boleh, Pak. Aduh, sabar, Loh, Pak. pertanyaan saya, ini dengerin diskusi pertanyaan debat saya, lintas kecuali iman. saya tanya ayatnya mana, itu baru. Oke? Pertanyaan Loh, kok kamu saya, ngatur? Saya dalam nggak bisa, iman Kristen, namanya anak Tuhan itu Tuhan atau bukan? Debat atau diskusi lintas iman harus ada dasar-dasar iman, ayat Alkitab. Tidak Tahu, boleh. saya tahu. Orang kamu menjawab anak Allah bukan. Bukan. Anak manusia bukan manusia. Itu standar ganda itu. Maksudnya Saya harus biarkan. iya. Saya mengalah. Tuh kan? Silakan. Sudah capek. Saya jawab ya. Saya belum capek. Oh, yang ngomong terus coba lagi. Ya silakan Anda jawab. Ya udah, kasih waktu saya berapa menit, host? Setengah menit. Oke, makasih ya. Kamu ngomong diberi 5 menit, ngasih orang jawaban model apa ini? Ya, Ya nggak sanggup turun, nggak sanggup jawab turun gitu loh. Widih, kamu kalau berani di room saya, jangan sembunyi di sini lah. Loh, apa masalahnya? Ibrani 1 ayat 8, ini orang Ibrani, orang Yahudi semua. Tetapi tentang anak, ia berkata, tahtamu ya Allah, anak pun Allah. Tetap untuk seterusnya dan selama ini diambil dari mana? Mazmur 45 ayat 7. Apa Tahtamu bunyinya? kepunyaan Allah tetap untuk seterusnya dan Jedor. selamanya. Oke, silakan kau bantah. Artinya Loh. kitab Ibrani bersesuaian. Kitab Ibrani Sama nggak Ibrani dengan Mazmur itu? Ini gimana? Kamu panik sekali kalau saya jawab. Santailah. Adabnya di mana, Bos? Oh, saya beradab. Lakum katanya. Lakum dihukum. Iya, betul. Apakah ada perintah untuk kamu untuk mencampuri urusan agama orang lain? Lakum dinukum Apa jadi dipraktekkan. jawabannya? Ustadz kan? Sabar, Ustadz. Sabar. Di situ sama nggak Ibrani 1 nomor 8 dengan Mazmur tadi sama nggak bunyi Sekarang ayatnya? nanya, loh kitab Mazmur ini bicara tentang apa? Ayo, bicara nih, ayo bicara tentang apa? Yo, Kok malah jadi nanya saya? ini silakan Anda kan katanya paham. Ustaz, ada suara Ya. kecil, Ustaz. Siap. Lanjut. Oke, Makasih. ya. Oke. Oke ya, sudah puas. Oke. Nah, kamu dikasih data ditolak. Kami punya, kalau kami pakai Mazmur, kamu tolak. Itu kitabnya Yahudi, kami pakai PB, kamu tolak. Maunya apa? Sebentar. Masa kami suruh pakai Ibrani Quran? 1 nomor 8 dengan Mazmur tadi itu sama nggak bunyinya? Ini memang tentang tahta dari Allah yang diwariskan kepada anak.
Gimana sih? Ngarang. Enggak, bunyi Ibrani 1 nomor 8 dengan Mazmur 45 nomor 7 dan 8 itu sama atau beda? Ini kata-kata tetapi tentang anak. Ini kata-kata dari narator surat Ibrani yang di Mazmur itu bicara tentang tahtamu ya Allah tetap untuk selama-lama, untuk seterusnya dan selamanya. Tahtamu kepunyaan Allah itu kan di dalam Mazmur. Tapi kenapa jadi dirubah tahtamu ya Allah? Lu ya nggak masalah, kutipan namanya Nggak juga masalah kutipan. dong. Merubah Loh, Pak, ayat yang kitab namanya orang kok nggak kutipan. masalah. Nah, Loh, oke. apa bedanya Sekarang kita kembali. tahta kepunyaan Allah dengan tahtamu ya Allah? Jadi gini ya Pak ya, Alkitab itu bukan kitab yang didiktekan oleh Tuhan Allah. Tetapi Loh, Allah sekarang memakai pikiran kembali kepada untuk pertanyaan gimana? saya. Aduh. Kembali kepada pertanyaan saya kembali. Dalam Sekarang iman begini Kristen, ya, anak gini. Tuhan itu Tuhan Saya atau bukan? menggunakan gini, saya boleh nggak menggunakan Ini Injil pertanyaan saya dari tadi loh. Loh ini sudah dijelaskan Yohanes 1 ayat 1, anak Allah, firman ya Allah. Kamu menolak. Nah, berarti konsepnya Kristen dengan Yahudi berbeda, betul? Lu sama. Nih Mazmur 110. Beda, kan tadi sudah sepakat. Di dalam pemahaman Yahudi, anak Tuhan itu hamba Tuhan. Lu memang hamba Tuhan. Gimana sih, Pak? Bukan Tuhan. Anda ini lucu. Betul? Yang bukan jelas, Tuhan kan? Gini Pak, yang dalam jelas, perspektif anak Yahudi, Allah, dalam gini. perspektif Yahudi, Kami dengan hak Yahudi anak tidak Tuhan ada itu bukan masalah. Tuhan. Kami tidak menolak Lah, istilah dalam anak perspektif Allah. Yahudi, anak Tuhan itu Tuhan Ya. atau bukan? Yang jelas anak Allah bukan pengusap. Itu penting. Ya apalagi orang yang lagi diurut. Nah, Nggak ada, sekarang saya Pak. tanya, Anak Allah dalam itu tidak perspektif pernah Yahudi, berarti anak Tuhan itu Tuhan pengusap. atau bukan? Anda jawab aja, jawab. Tapi Jawab kami jujur. menghormati Anda jawab ketika jujur. Islam Nah, itu dalam perspektif Yahudi, anak Tuhan itu Tuhan atau bukan? bahwa Al-Masih itu adalah pengusap. Dari kami tadi nggak mau jawab dengan tegas di sini, ngajak muter kemana-mana. Sabar, meskipun Enggak. berbeda dengan Loh. kamu ini gimana sih? Kok terlalu agresif sekali? Sabar. Dalam perspektif Yahudi, anak Tuhan Tidak Tuhan ada atau satu bukan? perspektif Yahudi Hamasnya pengusap. Aduh, ya ampun. Ya kok ke situ sih? Tunjukkan bukti di dalam kitab suci Yahudi anak Allah Mesias itu panik. pengusap. Panik, itu, dia panik. Itu kan istilah dari lo sabar. Kalau panik. diserang balik. Kenapa jadi ke situ larinya orang pertanyaan saya? Oh, tapi begini loh. Kenapa jadi ke situ? Kristen menyalahkan Yahudi. Ya nggak masalah. Tetapi Loh, jelaskan Yesus. mengapa Mesias Oke. itu artinya pengusap. Coba. Loh, Yesus menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang buta dengan cara apa? Menghidupkan yang mati dengan cara apa? Berfirman, Apakah tangannya tidak bekerja? berfirman, Saya tanya. bukan mengusap. Enggak, maksudnya pengusap itu tangannya dari mana, bekerja Pak? nggak? Kalau memang mengusap, kenapa harus pakai kata al-masih? Harus ada kata al tertentu. Kenapa jadi lari ke sini? Ini ketahuan kawan-kawan. Jadi Mengaburkan dia dia. itu lagi panik, bersembunyi di bukan kepanikannya, panik. mengaburkan pembahasan Tadi dari kami yang awal. menjelaskan anak Tuhan itu hamba yang menderita, kamu tidak terima. Kami padahal mengamini itu. Bukan Yesaya itu 53. pertanyaan saya. Yes. Pertanyaan Aduh, saya, kamu nanya dalam terus perspektif dari tadi, Yahudi, kita anak balik Tuhan itu jawab. Tuhan atau bukan? Ini Goldian Nah. gimana debatnya nih Goldian? Dalam perspektif Yahudi, Saya sama anak Goldian Tuhan aja itu boleh Tuhan nggak? atau bukan? Gini, saya pakai Goldian pakai timer boleh nggak? Ngapain? Jangan gitu, jangan Nggak, gitu Bang diskusi Desti. dengan Anda nggak sehat Ustaz Ali. Anda itu Loh, Anda itu muter kemana-mana. Loh, jadi makanya biar nggak dicap muter, pakai timer 2 menit 2 menit. Enggak, saya punya pertanyaan sederhana. Iya, pakai timer aja, biar Berdasarkan saya pakai penjelasan timer, kitab saya tadi, timer kenal. anak Tuhan itu Berani Tuhan nggak atau dipakai bukan? timer ini? Gak berani mereka itu. Pakai timer aja. Kotian, diam Kotian, gak disuruh ngomong kau. Biar saya pakai timer. Ini Gak berani saya mereka punya pertanyaan yang sederhana Jangan sekali. gini, kalau debat Sudah itu hampir jangan setengah saling jam menang. tidak sanggup menjawab dengan jujur. Tiap orang bisa cari mencabar. Bersembunyi di dalam kalimat pakai panik. timer. Dikaburkan pertanyaan saya kemana-mana. Kok mana ada lomba bertanya? Debat itu bukan lomba bertanya, Bos. Loh, Gimana saya sih? bertanya kepada Anda menjawab. Ya sabar, pakai timer 2 menit 2 menit. Kan nafsu banget sih, heran. Loh, dari tadi kayak gini terus. Santai. Kamu ke tempat Nggak, saya saja dalam perspektif Yahudi,
Kenapa Anda nggak sanggup menjawab? Kenapa? Bukan masalah nggak Gini sanggup aja lah teman-teman, menjawab. pakai Anda timer nggak aja kasih lah. waktu Oke, saya Kan dalam untuk perspektif menjawab. Yahudi tadi, anak Tuhan itu Anda Tuhan ini atau kan bukan? bertanya, jangan sampai Anda itu menyudutkan, Bersembunyi di kalimat narasi. menghujat. Monggo, di sini lagi adzan asar, saya izin Aduh, mute. gayamu selalu seperti Mungkin itu. di Alpis Alfi mau menjawab. silakan. Alfi mau menjawab yang dipertanyakan Bang Jasin tadi. Alfi mau menjawab yang dipertanyakan Bang Jasin tadi. Apakah Yahudi salah menggunakan benih Elohim kan? Bang Justin. Ya sekarang begini, menurut Ustadz Alif, tadi kan katanya yaitu kebenarannya Yahudi, tapi ambigu. Menurut Islam, istilah anak Tuhan bagi Yahudi itu bahkan bukan anak Tuhan ya, anak Elohim ya, anak Allah itu. Iya, benih Elohim. Iya. Anak Adonai itu nggak ada. Menurut Islam itu benar atau salah? Jawab aja tegas. Yang Bang Justin tahu, ya saya akan jawab. Biar kita samakan definisi dulu. Menurut Bang Justin, pemahaman Yahudi mengenai benih Elohim itu gimana, Bang? Gini. Satu-satu ya. Kita tadi saya sodorkan Yohanes itu orang Yohanes itu orang Yahudi, ditolak. Petrus orang Yahudi, ditolak. Saya bawa surat Ibrani itu jemaat orang Yahudi, ditolak. Terus kami suruh pakai apa? Ya, Suruh pakai kalau kami kan Quran. jelas ya. Kalau kami kan jelas ya. Kalau gini. Kalau dalam debat lintas iman, kitab suci kami perjanjian baru ya kamu terima sebagai itu data-data dari saya. Saya nggak minta kamu beriman. Saya nggak bantah. Tadi kan tanya, menurut Islam itu anak manusia itu manusia nggak manusia. Tapi kalau padahal di Quran tidak ada istilah anak Allah. Ibnullah. Ada di Coba Quran bilang nggak ada. istilah anak Allah. Ibnullah itu anak Allah. Di mana di Quran anak Allah tuh di mana? Tentang syubhat yang dibawakan oleh pagan Quraisy mengenai Lata, Uzza dan Manat itu disebut Ibnullah itu. Bukan. Itu kan lalu gini. Apakah di dalam Quran menyebut bahwa kita jangan melebar ke Ibnullahnya, tapi benih Elohimnya, fokus ke benih Elohim dulu. Menurut Pak Justin nih, benih Elohim itu Elohim sendiri bukan? Iya harus dong Elohim, kalau tidak. Oke, Keluaran 4 butir ke 22 bisa kita baca sebentar. Sabar. Alfi baca data. Oke, tadi kan Bapak baca data, dipersilakan. Alfi baca data nih ya. Dikatakan di Keluaran pasal 4 butir ke 22. Kamu gini, sabar. Kalau Tengok, kami Alfi tapi kan data kok dipotong. Kalau kami pakai ini. Tadi seakan-akan dia dewasa, tapi pas dipaparkan data nggak mau mendengar. Kapan saya diberi kesempatan? Data. Sabar Pak. Dikatakan di dalam Keluaran 4 butir 22, maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan. Ini gimana? Sabar dong. Kalau memang kan baca kalau data saya nggak pernah nih. nge-mute moderator itu. jangan di-mute Kan saya baca data. Kenapa panik, Pak? Saya baca data. Dikatakan maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Hashem, Israel adalah anakku yang sulung. Ini benih Elohim ini Israel. Siapakah Israel itu? Kalau kulihat ya di dalam kitab Kejadian, siapa sih benih Elohim yang disebut di Keluaran 4 tadi? Ternyata di dalam Kejadian pasal 35 butir 10, firman Elohim kepadanya, namamu bukan lagi Yakub. Sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Yakub ini Allah itu sendiri. Yakub benih Elohim. Kalau dikatakan benih Elohim itu adalah Elohim itu sendiri, terima nggak Yakub itu juga Elohim? Cep. Oi, jawab. Sudah belum? Kalau sudah bilang. Iya, simple. Kalau sudah bilang silahkan. Kalau dikatakan, teman-teman, oke ya. Teman-teman perhatikan ya. Apabila dikatakan ini. Ya, santai. Oke. 20 detik. Pak Justin mengatakan anak Allah itu adalah Allah itu juga. Berbeda dengan perspektif Islam. Oke, kita udah dapat nih garis merahnya nih, benang merahnya. Lalu kalau dikatakan anak Allah itu atau anak Elohim adalah Elohim itu sendiri, terima nggak Yakub itu juga Allah? Silakan. Kasih waktu saya berapa menit? Silakan. Kasih waktu saya berapa menit? 5 menit kasih. 5 menit kasih. Ini masalahnya nggak fair debatnya. Oke ya, saya jawab ya. Jadi potong ya. Sudah. Sekarang begini ya. Kamu tidak izinkan saya pakai perjanjian baru.
Ini kan tidak fair. Tapi kalau saya pakai PL, kalian mengatakan kami mencuri. Menurutmu bagaimana coba? Boleh nggak saya pakai PL? Lebih tepatnya begini. Ya. kan kamu bertanya ke saya nih. Ya, Yang kita bahas aja. Boleh nggak? Ya, yang kita bahas dari tadi substansinya adalah benih Elohim. Bentar dulu. Saya boleh pakai tengok. PB nggak? Sabar. Ini Boleh mau nggak saya pakai jelaskan. PB? Iya, ini mau saya jelaskan. Ini mau saya jelaskan. Tolong dikonfirmasi. Saya bertanya bukan yang Anda untuk- tanya ke Ustadz Alif itu, apakah Yahudi salah menggunakan kata anak Allah kan gitu Kita kan? lagi nggak bahas Yahudi, sabar. Ini antara Kristen Loh, dan tengok Islam. membias. Bahaya sekali membias. Anda bertanya Bukan apa ke membias, Ustadz Alif sabar. tadi? Saya minta supaya begini, jangan sampai ketika saya pakai PL dituding-tuding mencuri kitab Yahudi. Pertama itu yang Kita kedua. temanya nggak lagi itu Tolong Pak Justin.